Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Musyafa dengan NIM 0453354778. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu praktik membuat jaringan komputer sederhana dengan software Cisco Packet Tracker. Langsung saja kita praktikkan. Yang pertama kita kerjakan peringkat nomor 1, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Pertama-tama kita tambahkan dulu komputer, 4 buah komputer. 1. Lalu 1 buah switch. Lalu kita sambungkan. Setelah disambungkan, kita masukkan IP address dari setiap komputer agar bisa melakukan ping. Kita masukkan di sini IP address-nya 192. Kita gunakan kode 1 untuk komputer pertama. Lalu lanjut komputer kedua. Di sini saya menggunakan angka yang tersusun agar lebih mudah mengingat IP address-nya. Lakukan hal tersebut pada komputer yang lain. Baik, setelah dimasukkan IP address pada masing-masing komputer, selanjutnya melakukan ping dari komputer 1 sampai komputer 4. Masukkan ping, lalu IP-nya 192.168.1 titik. Kita akan memanggil komputer kedua IP 1.2. Nah, ini tampilan jika komputer tersebut bisa dilakukan ping. Lanjut komputer kedua, ini kita panggil komputer ketiga. Tersambung. Lakukan di komputer ketiga dan seterusnya. Baik, nomor 1 sudah selesai, lanjut ke nomor kedua. Buat 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Karena di sini sudah menggunakan 4 buah komputer, lalu tinggal menambahkan 1 buah server. Kita tambahkan 1 buah server. Lalu kita sambungkan server dengan switch. Lalu kita setting servernya. Kita masukkan IP untuk servernya. Kita masukkan kode akhiran IP berurutan dengan komputer yang lainnya agar lebih mudah untuk diingat. Lalu masuk service, index.
Kita ganti di sini agar lebih jelas jika server terbuka. Kita simpan. Oke. Lalu kita tes apakah komputer yang lain bisa mengakses HTTP tersebut. HTTP-nya sudah aman. Oke. Kita masukkan IP address server tersebut. 92 server berhasil masuk. Nah, ini tampilan jika server komputer berhasil masuk ke server. Kita lakukan ke komputer yang lainnya. Kita cek apakah masuk juga. Komputer kedua bisa juga. Komputer keempat oke, bisa juga. Lanjut ke soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Karena sudah ada 4 komputer dan satu server, tinggal menambahkan satu buah DNS. Kita sambungkan, lalu kita setting DNS-nya. Untuk IP DNS-nya kita urutkan sama dengan yang lainnya. Kita aktifkan DNS-nya, lalu masukkan server yang ingin kita buka. Kita buat contoh bola, pesan kecil semua, bola.com. Masukin IP server tersebut, HTTP 192.168.1.5. Lalu kita add. Sekarang kita coba panggil. Jadi tidak perlu mengetikkan nomor IP-nya, tinggal langsung saja domainnya. Kita panggil domainnya. Nah, server berhasil masuk. Kita coba di PC2. Server bola berhasil masuk. Lakukan ke 3 PC yang lainnya, ke 2 PC yang lainnya. Oke, nomor 3 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Jadi yang ini kita hapus dulu karena topologinya berbeda. Oke, dari struktur jaringan ini ada 2 komputer, kita tambahkan 2 komputer. Lalu ada 3 server.
2 switch, dan 1 buah router. Lalu kita sambungkan struktur jaringan sudah jadi. Pertama-tama kita setting dulu routernya. Pertama kita lihat dulu di sini. Di sini gig 1, lalu di bawah gig 0. Untuk gig 1 dan gig 0 itu harus dibedakan IP-nya. Contoh seperti config gig 0 yaitu untuk menghubungkan bagian bawah, dan gig 1 menghubungkan bagian atas. Pada gig 0 kita isi dengan IP address 192.168.2. Lalu on. Oke. Lalu gig 1 kita isi dengan 10.0.0.1. Lalu kita on kan. Jika sudah, langsung kita setting di DNS. Config. Untuk HTTP dan HTTPS-nya di off kan. Lalu service DNS, config, pas Ethernet, kita mengisi IP address dari DNS-nya. Karena servernya di atas, jadi untuk bagian atas itu menggunakan 10 ya, karena gig 1 harus sama. Jadi IP address-nya 10.0.0.4. Oke, langsung ke setting. DNS-nya sama kayak yang tadi, 10.0.0.4. Lalu default gateway-nya kita isi dengan 10.0.0.1. Lalu kita buka server Ilkom. Kita ke config. Untuk server Ilkom kita isi, karena bagian atas kita isi 10 dengan kode 10.0.0.0 03 biar berurutan dengan DNS. Lalu ke setting gateway-nya tadi 10.0.0.1, lalu DNS servernya 10.0.0.4. Jangan lupa HTTP dan HTTPS-nya dimatikan. Lalu kita setting PC 0,
config, pasatannya IP addressnya kita isi 10.0.0.2. Lalu ke setting, masukkan default gateway, lalu DNS-nya IP DNS. Oke, selesai. Lanjut kita setting server pendir.com, buka config, dan kita masukkan IP address dari server ini. Karena bagian bawah diawali dengan kode 192.168, maka semua yang ada di bagian bawah awalan kodenya harus sama. Lalu ke setting, kita masukkan gateway-nya yang tadi 168.1.200. Untuk DNS servernya yang tadi 1.10.0.30. Oke, sudah. Jangan lupa matikan HTTP dan HTTPS-nya. Lalu kita setting PC nomor 1. Kita masukkan katanya IP, tempat IP. Default gateway-nya 192. DNS server. Sekarang kita DNS, kita on-kan DNS-nya, lalu masukkan server-server yang nanti kita akan panggil. Yang pertama ilcom, kecil semua, ilcom.com, IP address-nya 3 ya. Lalu add, lalu masukkan server yang lain, pendir.com, masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Lalu add. HTTP, matikan, sudah. Sekarang kita coba ping dahulu. Perintah ping dari komputer 0 ke komputer 1 untuk memastikan komputer 0 dan komputer 1 terhubung ya. Kita panggil komputer 1.
Ini menandakan bahwa sudah terhubung ya. Sekarang kita lakukan sebaliknya, ping dari komputer 1 ke komputer 0. Oke, terhubung. Baik, nomor 3 yaitu buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Desktop. ilkom.com. Baik, ilkom.com sudah terbuka. Lanjut, nomor 4, buka web browser akses pendilkom dari PC kosong. Pastikan halaman ilkom pendilkom harus terbuka. Dari PC kosong kita panggil, kita akses pendilkom.com. Oke, pendilkom terbuka. Mungkin cukup sekian praktek dan penjelasan dari tugas 3 ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.